Suatu malam di lautan. Bukan sebuah lingkungan yang ramah, karena sesuatu tersembunyi mengintai dari dasar laut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Memiliki rahang yang kuat dan tajam mematikan. Makhluk mengerikan yang bersembunyi di bawah pasir ini dapat menyergap mangsanya secara tiba-tiba dengan sangat cepat, sebelum akhirnya menyeretnya ke bawah. Makhluk menakutkan ini juga telah menginspirasi film monster. Run. Yang sedang kita saksikan adalah seekor pemburu mengerikan sekaligus menakjubkan yang sering muncul di dasar laut. Predator itu adalah cacing bobit. Sudah berapa lamakah mereka hidup? Seberapa mematikan rahangnya? Seberapa cepat mereka menyerang? Temukan jawabnya di video berikut, persembahan channel Seven Seas. Eunis aphroditois alias cacing bobit dapat ditemukan di perairan beriklim tropis dan subtropis yang pada umumnya bersuhu hangat. Para peneliti telah mengamati spesies ini di sekitar Australia dan Indonesia. Cacing bobit yang mirip kelabang raksasa ini biasanya sering ditemukan di dasar lautan, di mana ia menggali lubang dan bersembunyi di dalam sana. Cacing bobit termasuk dalam kelas Polychaeta, dalam bahasa Yunani yang berarti banyak rambut. Bentuknya yang panjang dan memiliki segmen atau ruas pada tubuh di mana setiap ruas mempunyai pelengkap yaitu sepasang parapodia. Ini adalah dasar dari keragaman yang luar biasa. Parapodia bisa berbentuk seperti dayung untuk berenang, seperti kaki untuk berjalan melintasi dasar laut, atau seperti sendok untuk menggali pasir, dan juga ditutupi bulu-bulu kaku kecil yang membantu mereka keluar dari liangnya saat berburu. Ini memungkinkan mereka berpegangan pada dinding liang agar tetap pada posisinya, serta menyeret mangsanya saat mencari makan. Cacing bobit termasuk hewan omnivora. Makanan mereka bisa berupa rumput laut atau mengikis alga dari bebatuan, hingga ikan kecil maupun ikan yang agak besar, jenis cumi-cumi sampai gurita. Bahkan, ikan beracun sekalipun ikut menjadi mangsanya. Meski nampak menakutkan, cacing bobit ternyata memiliki warna yang indah dan terlihat seperti pelangi. Namun di balik warnanya yang mempesona terdapat bagian tubuhnya yang mengerikan. Dua pasang rahang keras dan tajam seperti gunting yang berukuran lebih lebar dari tubuhnya. Rahang mereka juga dapat membelah mangsanya seperti ikan yang berukuran kecil menjadi dua. Hal yang mengerikan itu tak terhenti sampai di situ. Rahangnya itulah satu-satunya bagian yang dapat menjadi fosil. Para peneliti telah menemukan sarang mereka yang berumur 20 juta tahun di Taiwan. Dan fosilnya menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan cacing bobit yang berasal dari 400 juta tahun yang lalu. Cacing monster prasejarah yang pernah ada sekitar 400 juta tahun lalu telah diidentifikasi oleh tim ahli paleontologi internasional. Tim yang dipimpin oleh profesor dari Universitas Lund, Mats Eriksson, mempelajari fosil purba yang telah disimpan di Museum Royal Ontario di Toronto, Kanada sejak tahun 1990-an dan menemukan sisa-sisa cacing yang telah punah. Dinamai Websteroprion armstrongi, spesies ini unik dan memiliki rahang terbesar yang pernah tercatat pada makhluk jenis ini. Panjang rahangnya mencapai antara 1–2 cm dan mudah terlihat dengan mata. Ilmuwan memperkirakan tubuh cacing itu lebih dari 1 meter sebanding dengan spesies yang masih ada sampai sekarang yang disebut sebagai cacing bobit. Diperkirakan cacing raksasa itu adalah nenek moyang si cacing bobit. Ini membuktikan cacing jenis raksasa sudah hidup sejak zaman Paleozoikum atau masa kehidupan awal.
Tidak sampai di situ saja. Dilansir dari situs Business Insider, bermula pada tahun 2013, sekelompok ilmuwan Taiwan menemukan lubang aneh berbentuk L di sepanjang pantai timur laut Taiwan, tepatnya di pesisir Badouzi dan tempat wisata Yehliu Geopark. Lubang tersebut punya panjang 2 meter, dengan diameter sekitar 2-3 cm. Ludwig Loemark, seorang ahli geosains dari Universitas Nasional Taiwan bersama rekan tim peneliti mengumpulkan ratusan sampel liang, kemudian menggunakannya untuk mengidentifikasi karakteristik jejak fosil, yaitu formasi geologi dari hasil aktivitas yang ditinggalkan oleh suatu hewan purba pada masa lampau, namun tidak termasuk sisa-sisa hewan itu sendiri. Setelah mencocokkan jejak fosil dengan 319 spesimen hewan, para peneliti akhirnya menemukan siapa arsitek lubang misterius itu. Mereka berhipotesis bahwa sekitar 20 juta tahun yang lalu, di perbatasan tenggara benua Eurasia, cacing bobit kuno berkoloni di dasar laut menunggu penyergapan untuk makanan yang lewat. Jejak fosil masih dapat menunjukkan bagaimana cacing purba itu berburu. Menurut penelitian mereka, cacing laut purba akan menunggu di bawah pasir untuk mencari mangsa yang tidak menaruh curiga. Kemudian ketika mangsanya lewat, cacing-cacing itu akan keluar dari liangnya, menangkap dengan rahangnya yang menganga, dan menyeret mangsanya ke bawah dasar laut. Pasir yang runtuh di sekitar mulut terowongan, menandakan mangsanya meronta-ronta dengan keras dalam cengkeraman cacing. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa cacing purba adalah nenek moyang dari cacing bobit modern yang menangkap mangsa dengan cara yang sama. Mereka sepakat menamai fosil baru mereka Penichnus formosae. Dalam bahasa Latin pena yang artinya mengacu pada berbulu dan ichnus yang berarti jejak yang tertinggal pada atas liang. Sedangkan formosae diambil dari kata formosa yang berarti indah atau nama lama dari Taiwan, disematkan sebagai penghargaan atas tempat ditemukannya jejak fosil tersebut. Sungguh menakjubkan berapa lama cacing besar ini bisa hidup. Cacing bobit hidup di dasar laut pada kedalaman sekitar 10 hingga 40 meter dari atas permukaan laut, menyembunyikan tubuh mereka yang lebarnya hanya sekitar 2,5 cm, tetapi panjangnya bisa mencapai 3 meter pada sebuah liang di bawah pasir atau permukaan terumbu karang. Mereka cenderung membuat liangnya menjadi sarang yang lebih permanen dengan memperkuat dinding melalui lendirnya. Protein dalam lendir memperkuat dinding liang, membantu dan mempertahankan bentuk struktur sarang tetap di tempatnya. Dikenal sebagai predator penyergapan karena cara berburunya yang unik, cacing bobit bersembunyi di liang mereka sembari mengeluarkan senjata andalannya, lalu menunggu dan bersiap untuk menyergap. Senjata andalan mereka adalah 2 pasang rahang fleksibel, yaitu rahang atas dan bawah, di mana salah satunya merupakan bagian yang bergerigi dengan ukuran lebih lebar. Ujung rahangnya yang lancip dan sangat tajam mampu menancap dengan kuat. Meski demikian, tidak semua mangsa seperti ikan berhasil disergapnya, karena ikan biasanya lebih gesit bergerak ketika menghindar. Ada saat di mana mangsanya yang lolos dari maut sempat kena colek si cacing bobit. Meski hanya kena colek, namun bisa fatal akibatnya. Ada beberapa klaim bahwa bagian rahang cacing bobit dapat menyuntikkan racun yang melumpuhkan khususnya pada mangsanya yang berukuran besar. Namun hal ini belum dikonfirmasi dan penelitian masih berlangsung. Yang pasti, kekuatan rahangnya bukan kaleng-kaleng, seolah mereka tidak khawatir rahangnya patah saat berburu. Seperti yang berikut ini, ikan buntal besar, selain memiliki racun, ketika dalam keadaan terancam mereka akan menggembungkan dirinya. Saat ikan buntal tertangkap, cacing bobit akan terus berusaha keras menariknya ke bawah pasir.
Ini ibarat sebuah balon yang ditarik ke dalam air, dan meskipun mangsanya berontak, namun cacing bobit berhasil menyeretnya ke dalam sarangnya untuk kemudian dieksekusi secara sembunyi-sembunyi. Sepertinya cacing bobit ini gak suka bagi-bagi makanan nih, iya kan? Kalau memang ada kasihin dong. Sebagian besar cacing bobit merupakan predator di malam hari, jadi mereka harus bisa merasakan kehadiran mangsanya di saat gelapnya malam. Namun apa daya, cacing bobit mempunyai 2 mata yang hampir buta total. Agar dapat berburu, mereka mengandalkan 5 antena yang dilapisi organ sensorik yang terdapat pada kepalanya untuk mendeteksi pergerakan calon mangsanya. Dengan kata lain, mereka memiliki 5 antena sebagai pengganti mata yang mereka gunakan saat berburu. Selain sebagai pendeteksi, cacing bobit juga menggunakan antenanya sebagai umpan, sehingga tampak seolah-olah seperti cacing kecil yang keluar dari pasir untuk menarik mangsa yang tidak menaruh curiga. Berbekal kesabaran dan strateginya inilah, tidak jarang usahanya membuahkan hasil. Perburuan dimulai. Dengan rahang tajam bergerigi menyerupai gunting, mode serangan pun diaktifkan. Ketika calon mangsanya wirawiri di sekitar sarang dan terdeteksi olehnya, disitulah maut menanti. Mangsa semakin mendekat. Di saat yang tepat, cacing bobit melesat menyergap dengan kecepatan sekitar 6 meter per detik. Melalui cengkraman rahangnya yang kuat, cacing bobit segera menyeret sekaligus menguburkan mangsanya. Hilang dalam sekejap. Dari apa yang kita lihat, betapa efektifnya mereka sebagai pemburu. Sosok makhluk yang misterius, penyendiri dan pantang menyerah dalam berburu. Penghuni dasar laut yang muncul dan aktif di saat malam tiba ini memiliki kelemahan, namun itu tidak mengurangi usahanya dalam bertahan hidup. Predator penyergapan dengan rahang yang mengerikan ini mempunyai gaya berburu yang unik serta privasi di saat makan, yaitu dengan cara menguburkan mangsanya. Mereka hidup secara sembunyi-sembunyi selama jutaan tahun dan memiliki serangan mematikan. Itulah yang dilakukan spesies cacing bobit. Disadari atau tidak, laut terus membuktikan dirinya sebagai tempat paling menakutkan di bumi. Tak disangka, ternyata lautan merupakan rumah bagi para monster laut. Salah satunya adalah